Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusti Saida Putri dari Fakultas Agama Islam, Prodi PGMI, Universitas Sunan Giri, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surat menyurat. Surat menyurat adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dengan perantaraan surat, atau yang bisa disebut dengan istilah korespondensi. Korespondensi adalah hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan saling berkiriman surat. Peranan dan fungsi surat. Peranan surat. Surat adalah suatu saranan untuk menyampaikan informasi dari pihak satu ke pihat yang lainnya. Informasi itu bisa terdapat dengan pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, atau permohonan. Dan juga bisa disebut dengan laporan, buah pikiran, gagasan, dan masih banyak yang lainnya. Fungsi surat. Sebagai sarana komunikasi, surat juga bisa sebagai surat dinas. Surat dinas ialah surat alat bukti tertulis seperti surat perjanjian, alat pengingat atau berpikir seperti surat-surat yang diarsipkan, bukti historis seperti surat-surat dalam arsip lama sebagai sumber sejarah perkembangan masa lampau, dan pedoman kerja seperti surat-surat keputusan. Macam-macam surat. Surat terbagi menjadi 4. Surat pribadi, surat resmi, surat lamaran kerja, dan surat niaga. Bagian-bagian surat terdiri nomor 1 sampai nomor 11. Yang nomor 1 adalah kepala surat. Nomor 2 adalah nomor lampiran atau perihal. Yang nomor 3 adalah tanggal, bulan, tahun penulisan surat. Nomor 4 adalah alamat surat. Nomor 5 adalah salam pembuka. Nomor 6 kalimat pembuka. 7 isi surat. Nomor 8 kalimat penutup. Nomor 9 salam penutup. Dan nomor 10 tanda tangan. 11 nama pengirim. Ciri-ciri surat resmi atau disebut juga dengan surat dinas atau naskah dinas. Menggunakan instrumen yang sesuai termasuk ukuran kertas, jenis, warna, tinta, serta bentuk tulisan. Memakai bentuk surat yang standar. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dengan penyampaian yang singkat, lugas, jelas, dan santun, serta menyajikan fakta yang benar jika diperlukan. Menghindari kata-kata singkat dan tidak umum, atau bisa disebut dengan kata sekarang adalah alay. Itu tidak boleh ya. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat perseseorangan kepada orang lain atau organisasi. Pengirim surat pribadi harus menyebutkan dirinya dengan kata saya atau diganti dengan kata orang. Biasanya, saya mau mengundang Anda ulang tahun. Itu namanya surat pribadi. Dan bisa surat pribadi contohnya ke orang tua, ke teman, ke sahabat, dan lain-lain. Surat pribadi dibagi menjadi 2, surat pribadi resmi dan surat pribadi tidak resmi. Bagian-bagian surat pribadi yaitu perihal, lampiran, tanggal surat, alamat yang disetujui, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas yang mengirim. Surat niaga. Surat niaga ialah biasa digunakan untuk usaha atau berbisnis. Biasanya digunakan untuk di bank, dan ketika kalau kita beli apapun kan kita biasanya minta kwitansi. Nah itu. Dan bisa digunakan untuk surat jual beli perdagangan. Teknik menyusun surat. Yang pertama, tetapkan dahulu maksud isi surat. Jadi ketika kalian mau mengirim surat, kalian harus tahu terlebih dahulu surat apa yang harus saya kirim. Yang kedua, tetapkan urutan tentang apa yang dimaksud. Jadi kalian harus menata rapi biar tidak acak-acakan ya. Yang ketiga, selesaikan pokok persoalan itu satu persatu secara teratur dan menggunakan ungkapan yang mudah ditangkap.
Yang nomor keempat, hindarkan sejauh mungkin penggunaan kata singkat. Yang kelima, perhatikan bentuk surat, penulisannya, bagian-bagiannya menurut ketentuan yang berlaku. Yang nomor 6, perhatikan penulisan dan menggunakan tanda baca dan bagian surat dan kalimat menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia yang sempurna. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.